tapi ada landasan hukumnya yaitu pasal 9 di mana di ayat 2-nya disebutkan ditentukan melalui peraturan Menteri Agama. Sehingga banyak yang bilang KMA kan tidak lebih tinggi daripada PMA. KMA ini keputusan Menteri Agama, PMA peraturan Menteri Agama. Nah, betul diputuskan di dalam KMA atau keputusan Menteri Agama nomor 130 tentang pembagian kuota 50-50 itu sebagai base checkingnya atau kebijakan teknisnya. Tetapi punya pijakan di bawah Undang-Undang Haji ada disebutkan kewenangan atribusi itu dimuat dalam peraturan menteri. Sehingga di dalam peraturan Menteri Agamanya juga sudah dimuat terkait kewenangan itu ada di PMA nomor 13 tahun 2021. Ada di dalam pasal 28 bahwa ketika ada kuota tambahan maka menteri dapat menentukan ya. Nah, kemudian setelah peraturan menteri baru turunan aturan teknisnya itu ada di dalam KMA ya, keputusan Menteri Agama nomor 130. Disitulah pembagian 50-50. Setelah di KMA ada lagi aturan teknis yang betul-betul menyangkut kepada pengisian kuotanya seperti apa, pengawasannya, diisinya sesuai atau tidak, sistemnya berjalan atau tidak, itu kewenangannya sudah lagi tidak di Menteri Agama. Kewenangan pengisian teknis ya kuota itu berdasarkan SK Dirjen PHU nomor 118. Itu kewenangan dan domain kewenangan itu ada di Dirjen PHU. Nah, kita kembali ke KMA 130. KMA 130 yang membagi kuota tambahan menjadi 50-50 ini didasarkan juga dengan adanya MOU antara Saudi dan Indonesia tanggal 8 Januari 2024. Yang kemudian MOU ini memang memuat secara jelas bahwa pembagian kuota itu 50-50 ya. Kemudian ada yang bilang, lah MOU itu kan tidak dengan persetujuan DPR. Sebenarnya kalau terkait dengan kuota, memang tidak ada kewenangan DPR di sana. DPR hanya terkait dengan penetapan biaya BPIH. Sehingga kalau dibilang DPR tidak tahu ya itu salah besar juga. Karena faktanya pada saat penandatanganan MOU ya, di mana MOU itu dijadikan sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, baik itu Indonesia maupun Saudi, itu disaksikan oleh Ketua Komisi 8 Asyabul Kahfi. Anda boleh cek gitu. Sehingga seluruh proses pertimbangan teknis itu dilakukan. Tetapi proses pertimbangan dengan landasan hukum itu dari hierarki paling tinggi, undang-undangnya ada, PMA-nya ada, KMA-nya ada, dan konsideran di dalam KMA itu memuat MOU dengan Saudi tadi gitu. Kan Saudi ini yang memberikan kuota, maka tidak bisa hanya berpegang dengan undang-undang kita sendiri. Terkait penyelenggaraan haji kita tidak bisa hanya berpegang dengan undang-undang kita sendiri. Seluruh negara harus mengadaptasi kebijakan yang dilakukan oleh Saudi yang hampir setiap tahun berubah. Nah, itulah pijakan dalam aspek yuridis, aspek landasan hukum. Kalau dikatakan tidak ada landasan hukum atau melawan hukum, itu tidak betul. Bahkan ada satu lagi landasan yuridisnya. Ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ini saya bacakan. Di dalam undang-undang itu terkait dengan administrasi pemerintahan Nomor 30 Tahun 2024, diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Kemudian di dalam pasal 22-nya, ya, diskresi dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Ya, setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk 1. Melancarkan penyelenggaraan pemerintah, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan, dan digunakan untuk kemanfaatan dan kepentingan umum. Saya rasa semuanya sudah terpenuhi karena memang ada situasi yang krusial pada saat itu. Kuota tambahan ini hadirnya di belakang
masa penyelenggaraan haji butuh diputuskan dengan cepat, segera, dan tepat, maka diskresi ini adalah wilayah yang diberikan dan tidak bertentangan dengan undang-undang haji. Saya pikir wilayah aspek yuridisnya sudah clear and clean. Saya juga sempat sampaikan ya kepada Prof. Mahfud terkait seluruh hierarki peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan oleh Gus Yakut dalam mengambil kebijakan ini. Beliau bilang, wah kalau kayak gini secara formil clear dong. Lalu beliau bertanya, lalu secara material apa? Ya, selain aspek landasan hukum atau aspek yuridis, saya sampaikan juga kepada Prof. Mahfud, ada aspek kedua yaitu aspek teknis terkait dengan keterbatasan di Mina. Keterbatasan luasan di Mina ini sudah menjadi isu setiap tahun ya, setiap penyelenggaraan haji. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Komnas Haji juga ya, bahwa ketika penyelenggaraan haji kita tidak bisa hanya berpegang dengan hukum kita sendiri. Setiap tahun mereka ada kebijakan. Nah, di tahun 2024 ada yang namanya kebijakan zonasi Mina. Pada saat itu, Mina dibagi menjadi 5 zona oleh Saudi, di mana itu berdampak kepada penempatan dan pembiayaan jamaah. Zona 1-2 itu biasanya digunakan oleh jamaah haji khusus, dan harganya memang di atas 200 juta, mahal. Memang lebih dekat kepada Jamarot. Kemudian ada zona 3-4-5. Zona 3-4-5 tahun sebelumnya digunakan oleh jamaah haji reguler kita. Ya, pembiayaannya sesuai dengan skema pembiayaan haji reguler Indonesia. Tapi tahun 2024 sesuai dengan keputusan bersama DPR, mengingat Mina Jadid atau di zona 5 itu jauh sekali, di jalan perjalanan kaki itu bisa sampai 12-an kilo. Sehingga dengan cuaca yang ekstrim, jamaah kita banyak yang lansia, akhirnya diputuskan zona 5 tidak dipakai. Nah, sehingga tinggal zona 3 dan zona 4 ya. Zona 3 dan 4 ini luasannya sudah